Halo semuanya, di sini kami akan melaporkan pemasukan donor darah di PMI Kabupaten Magelang. Sebelumnya, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas proyek akhir MZ501 Program Linier. Video ini disusun oleh Dina Febrianti dengan NIM 20200011, lalu ada Pramesti Alkatsari dengan NIM 20200014 dan Agatha Nur Aini dengan NIM 20200027. Selanjutnya di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1983, namun pada tanggal 17 September 1945, Perhimpunan Palang Merah Indonesia resmi dibentuk. Salah satu tugas pokok PMI yaitu adalah transfusi darah yang disebut dengan donor darah. Lalu, melihat kondisi perkembangan masyarakat yang terus meningkat ini, kebutuhan darah setiap bulannya itu juga meningkat dan tidak dapat diprediksi. Menurut Kementerian Kesehatan, secara ideal ketersediaan darah itu sebanyak 25% dari jumlah penduduk, sehingga kebutuhan banyaknya itu 4,9 juta darah. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pemasukan darah melalui kegiatan donor darah oleh Palang Merah Indonesia atau PMI di Kabupaten Magelang, Jalan Kartini nomor 22 Kauman, Muntilan, Kecamatan Muntilan pada bulan Juni tahun 2023. Lalu untuk manfaatnya itu terdapat dua. Yang pertama adalah memberikan informasi ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Magelang pada bulan Juni tahun 2023. Lalu yang kedua, memudahkan pengelolaan stok darah yang masuk di PMI Kabupaten Magelang pada bulan Juni tahun 2023. Lalu untuk tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemasukan darah melalui kegiatan donor darah oleh PMI di Kabupaten Magelang pada bulan Juni tahun 2023. Adapun metode pengumpulan data yang kami gunakan itu terdapat 3, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk mengolah data, di sini kami menggunakan metode simplex viral, di mana metode ini adalah suatu metode penyelesaian program linier yang menggunakan suatu perhitungan yang berulang-ulang dengan ulangan terbatas yang dimulai dari satuan penyelesaian dengan daerah visible. Apabila penyelesaian tersebut bukan merupakan penyelesaian optimum, maka akan mencari penyelesaian yang lebih baik sehingga diperoleh penyelesaian optimum. Lalu untuk cara kerja dari metode simplex ini adalah mengidentifikasi penyelesaian basis awal, kemudian bergerak secara sistematis ke penyelesaian basis lainnya untuk memperbaiki nilai fungsi tujuan. Jika nilai optimum telah dicapai, maka selesai dalam mencari fungsi tujuannya itu. Jika nilai optimum masih belum tercapai, maka perlu dilakukan iterasi hingga mencapai atau memperoleh nilai dari optimumnya. Lalu, langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan metode simplex ini yaitu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengubah bentuk awal menjadi bentuk standar simplex. Kemudian yang kedua yaitu membuat tabel simplex. Yang ketiga adalah kesimpulan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari data yang kami peroleh. Nah, di sini adalah data dari PMI Kabupaten Magelang di bulan Juli 2023, di mana untuk minggu pertama
golongan darah A, B, dan 0 itu seperti di tabel, dan sama halnya untuk minggu kedua, 3, dan keempat. Teman-teman bisa melihat dalam tabel ini. Lalu apa yang ditanyakan yaitu berapa keuntungan maksimal dari penjualan kantong darah di PMI Kabupaten Magelang. Baik, sebelum kita masuk ke perhitungan, di sini kita kan tadi menghitung menggunakan metode simplex ya. Jadi kita misalkan banyaknya golongan darah jenis A itu sebagai X, banyaknya golongan darah jenis B itu Y, dan banyaknya golongan darah 0 itu adalah Z. Next. Oke, untuk langkah pertama itu kita mengubah bentuk awal yaitu sistem pertidaksamaan menjadi bentuk standar simplex. Nah, tadi yang tabel yang dijelaskan oleh rekan saya Dina, itu jika kita buat sistem pertidaksamaan adalah 25x plus 30y plus 50z kurang dari sama dengan 120 dan seterusnya. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini itu kan bentuk awalnya, kemudian kita ubah menjadi bentuk standar simplex menjadi yang di bawahnya lagi, yang ada tambahan variabel selexnya. Itu jika kita udah ubah jadi bentuk standar simplex, kita ketambahan variabel selexnya, tanda yang tadinya kurang dari sama dengan berubah menjadi sama dengan. Hal ini berlaku juga untuk fungsi tujuannya. Loh. Oke, selanjutnya yang kedua adalah langkah-langkah membuat tabel simplex. Nah, di sini kita mulai dari iterasi yang ke-0. Untuk X, Y, Z itu adalah variabel dari koefisien fungsi tujuan atau Z max-nya tadi. Nah, di sini kita input semua. Untuk variabel dari X, Y, Z-nya adalah 360.000, kemudian S1, S2, S3, dan S4-nya adalah 0. Kemudian RHS itu adalah yang tadi sama dengan, dan rasionya kita peroleh ketika kita sudah menghitung ZC, di mana ZC itu adalah rumusnya sum product dari X dan kolom CC, X, Y, Z sampai S1 sampai S4, kemudian ZC-nya. Nah, setelah kita ketemu tabel kolom ZC-nya, maka kita hitung ZC min CC-nya, di mana di situ adalah ZC yang sudah ketemu dikurangi dengan kolom CC-nya yang di atas. Nah, itu akan ketemu nilai dari ZC. Nah, di sini kita pilih angka yang paling negatif karena di sini semuanya sama, 360.000, maka kita pilih salah satunya. Nah, setelah itu kita pilih kolom X sebagai kolom pivot. Setelah kita menentukan kolom pivot, kita bisa menentukan rasionya, di mana rasionya itu rumusnya adalah RHS dibagi dengan kolom pivot. Nah, di sini kita tentukan kolom dari rasio, kita pilih nilai positif terkecil, di mana positif terkecilnya ada pada kolom 3. Ya, itu pada nilai 2,1667. Nah, itu kan sudah ketemu. Terus kita itu ada di baris pivotnya ada di S3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke iterasi pertama. Berarti karena tadi S3-nya itu adalah variabel yang keluar dan masuknya adalah X, maka kolom ketiga itu kita ganti dengan X. Nah, kita lakukan iterasi yang sama, caranya sama dengan yang iterasi ke-0 tadi, sehingga kita peroleh kolom pivotnya itu ada di Z dan baris pivotnya ada di S4, sehingga kita ubah baris S4 tadi ke Z, variabel Z-nya masuk menggantikan S4. Nah, kita lanjutkan ke iterasi kedua. Caranya juga sama pada iterasi ke-0 dan pertama, namun karena di sini nilai ZC min CC-nya masih ada yang negatif, yaitu negatif 72.000, maka kita gunakan lagi iterasi ketiga. Sebelumnya kita hitung rasio dulu. Kita menentukan nilai positif paling terkecil yaitu 1,364. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi ketiga, di mana tadi variabel yang keluar adalah S2 dan yang masuk adalah Y. Berarti variabel Y ini menggantikan posisi dari S2. Nah, setelah kita hitung, perhitungannya sama,
kita ketemu ZJ-nya itu 360.000 semua dan ZJ negatifnya sudah positif semua. Oke, karena sudah nilai ZJ negatifnya sudah positif semua, maka iterasi dihentikan dan diperoleh nilai X-nya adalah 1,182, Y-nya 1,364, Z-nya 0,727 dan Z max-nya adalah 117, 81,82. Lanjut. Untuk langkah ketiga atau langkah terakhir adalah kesimpulan. Metode simplex primal merupakan metode yang mempermudah dalam mencari pendapatan maksimal yang akan diperoleh dengan bantuan software Excel seperti kelompok kita tadi. Nah, hal ini dapat kita ketahui melalui pembahasan di mana dengan mudah mendapatkan dan mengetahui pendapatan maksimal PMI Kabupaten Magelang itu sebesar 1.188.181.82 rupiah. Di mana untuk keuntungan golongan darah jenis A itu 118.200 rupiah, kemudian golongan darah B 136.400 rupiah, dan golongan darah jenis A0 itu 7.270 rupiah untuk setiap kantongnya. Oke, jadi seperti itulah pembahasan dan laporan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.